Disiarkan langsung dari Gedung Tribun Timur, lantai 3, Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah 101,1 MHz Smart FM Makassar, part of Kompas Gramedia Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart listeners, Anda bersama program acara Makassar Insight di hari ini Kamis 27 April 2023. Bersama saya Gary Lim yang akan memandu program acara ini hingga selesai nanti. Nah, di Makassar Insight kali ini, Smart Listeners, kami mengundang komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan, dan kita akan berbincang tentang sosialisasi dan publikasi kegiatan KPID Sulawesi Selatan. Nah, sudah bersama saya Ibu Siti Hamidah SEMM atau Ibu Mimi, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Meskipun walaupun lelah. Suaranya agak serak. Nggak apa-apa, justru kelihatan seperti penyiar radio Bu. Ya, ini siang hari ini kami ingin mengajak para pendengar, untuk para smart listeners dan juga pemirsa YouTube channel Smart FM Makassar ini untuk mengetahui tentang KPID Sulawesi Selatan Ibu. Namun sebelumnya mungkin para pendengar dan juga pemirsa YouTube ini perlu tahu dulu Ibu tentang Komisi Penyiaran Indonesia sendiri Ibu. Silakan mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Berhubung ini masih suasana lebaran ya iya, Pak, betul, mohon izin untuk saya menyapa teman-teman smart listener, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua pendengar Smart FM dan seluruh kru Smart FM. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman smart listener ya, smart listener masih agak agak kurang akrab ya dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Tapi kalau teman-teman lembaga penyiaran mah ya, itu sudah sangat akrab. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan khususnya, kami bergerak berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi ada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang berpusat di Jakarta. Biaya dan anggarannya itu dibebankan pada APBN. Jumlah komisionernya itu ada 9. Kalau di setiap daerah ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, seperti di Sulawesi Selatan, kami bertujuh. Anggarannya dibebankan pada anggaran APBD. Seperti itu. Jadi kalau yang KPID di semua provinsi Ibu ya. Semua provinsi se-Indonesia ada. Tapi bedanya sama komisi-komisi lainnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu hanya ada di provinsi. Di kabupaten kota itu tidak ada. Iya, betul. Mungkin ada beberapa kan lembaga yang ada komisi, kayak Komisi Pemilihan Umum misalkan ada kabupaten kota seperti itu ya. Tapi kalau KPID ini hanya ada di provinsi saja ya Bu ya. Betul. Iya. Jadi saya lanjut ya Mas, silakan. Izin. Jadi sesuai dengan nama ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Otomatis fokusnya ada pada penyiaran. Beda dengan KPU, Bawaslu mereka ada di penyelenggara. Jadi jantung pada Komisi Penyiaran itu adalah melakukan pengawasan isi siaran. Jadi di KPID Sulawesi Selatan khususnya ada 3 bidang. Ada bidang kelembagaan, ada bidang PS2P, ada bidang pengawasan isi siaran. Jadi jantungnya pada KPID Sulawesi Selatan itu ada pengawasan isi siaran. Namun mungkin juga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan penyiaran itu sendiri Ibu, apa sih yang menjadi ranah dari Komisi Penyiaran Indonesia ini? Nah, benar banget nih Mas, karena biasa teman-teman teman-teman pendengar radio dan pemirsa televisi itu masih agak memaknai penyiaran itu agak beda. Kadang bahkan kami di KPID Sulawesi Selatan itu terkadang banyak yang protes gitu. Gimana sih ini di YouTube kok nggak dikawal sama KPID. Nah, jadi di Undang-Undang 32 tahun 2002 sesuai landasan gerak kami itu hanya mengakomodir penyiaran dalam artian
siaran televisi dan radio. Jadi ranahnya KPID Sulawesi Selatan itu belum sampai ke media-media seperti Netflix, YouTube dan lain-lain. Walaupun pemahaman masyarakat bahwa itu juga siaran seperti itu. Betul. Jadi perlu ditegaskan bahwa media penyiarannya ya menjadi lingkupnya KPI ini atau KPID ini adalah radio dan televisi. Betul ya. sekali. Yang bersiaran mungkin juga, nah ini kan ada juga radio yang bersiaran hanya lewat streaming saja misalkan. Nah ini bagaimana nih Bu? Betul. Di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 bahwasanya KPID Sulawesi Selatan dan KPI Pusat itu melakukan pengawasan terhadap isi siaran kepada lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi. Dengan tanggung jawab lembaga penyiaran bahwasanya frekuensi digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Jadi ketika ada ada radio yang tidak bersiaran menggunakan frekuensi hanya dengan streaming, itu di luar ranah KPID. Seperti itu. Ya, karena memang kemudahan untuk sekarang masyarakat mengekspresikan apa yang menjadi pemikirannya. Nah, ini mungkin kadang-kadang ya itu tadi ya Bu ya, kadang suka karena sudah semakin mudah untuk bikin channel sendiri, bersiaran streaming sendiri. Kadang-kadang ya ini sebenarnya dibutuhkan tanggung jawab masing-masing sebenarnya Bu ya. Betul. Tapi kita kembali lagi fokus kita kepada ranahnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bahwa di sini yang diawasi adalah siaran radio dan televisi yang bersiaran lewat frekuensi. Betul, Pak. Karena frekuensi itu milik pemerintah ya Bu ya. Betul, sumber daya alam terbatas yang harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik dan itu milik pemerintah. Betul. Dan inilah tugas dari KPID untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi tersebut. Nah, mungkin kalau begitu pengen tahu juga Ibu, tugas yang lain atau fungsi-fungsi yang lain di KPID sendiri apa nih Bu? Mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat. Baik, mengenai tugas dan fungsi KPID yang lain yaitu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan memperoleh edukasi, informasi, serta siaran yang sehat untuk masyarakat. Dan yang kedua, memastikan frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran itu betul-betul digunakan untuk kepentingan publik. Dan itu salah satu tugas yang cukup berat ya, karena berkaitan dengan jantung dari KPID Sulawesi Selatan itu tadi, makanya untuk memastikan hal itu kami betul-betul selektif dalam melakukan pengawasan isi siaran. Nah, sebelum kita membahas apa tugas KPID lainnya, terkadang masyarakat itu memaknai tugas KPID itu agak lain ya Mas, karena terkadang masyarakat berpikir bahwa yang melakukan blur untuk televisi, melakukan sensor terhadap siaran televisi itu adalah KPID itu sendiri. Kami sudah melakukan survei ya untuk teman-teman mahasiswa saja. Mereka berpikir kebanyakan seperti itu. Katanya yang melakukan blur itu justru KPID-nya. Padahal KPID itu melakukan pengawasan isi siaran pasca tayang. Seperti itu. Iya, jadi ketika masyarakat menonton televisi dengan siaran tersebut, teman-teman monitoring di KPID Sulawesi Selatan juga menonton hal yang sama. Seperti itu. Jadi setelah tayang di televisi, nah itulah menjadi ranahnya KPID. Ketika masih dalam proses produksi, itu adalah tugasnya teman-teman lembaga penyiaran. Nah, pertanyaan dari sebagian teman-teman mahasiswa, kok kenapa lembaga penyiaran ngeblur gitu, ini. Jadi itu adalah salah satu bentuk kesadaran dari teman-teman lembaga penyiaran. Jadi kitab sucinya dari lembaga penyiaran dan KPI itu sendiri adalah P3 SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi ketika teman-teman lembaga penyiaran melakukan blur, mereka memiliki kesadaran bahwasanya ketika saya tayangkan siaran dengan konten yang ini, berarti kami berpotensi untuk melanggar P3 SPS itu sendiri. Nah, apa sih itu P3 SPS? Nah, itu dia. Ini insan penyiaran, Anda harus paham ya. Dimanapun posisi Anda itu harus paham P3 SPS. Karena disinilah
benar-benar rambu-rambu semuanya diatur Ibu ya. Iya, coba Bu, apa saja nih Bu? Mungkin juga perlu disampaikan pada para masyarakat juga nih. Baik, kalau saya harus sebutkan poin per poin, wah banyak banget ya. Banyak Mungkin banget. saya jelaskan secara general saja. Jadi fokus kami, Mas, untuk P3PS itu bukan kami hanya mensosialisasikan kepada teman-teman lembaga penyiaran, tapi kami juga melakukan sosialisasi P3SPS terhadap masyarakat. Oh iya. Nah, kami ini kan hanya bertujuh ya, terus mengakomodir 24 kabupaten kota. Jadi untuk untuk bisa mengawal penyiaran dengan kami hanya 7 orang itu agak cukup berat ya. Betul. Jadi makanya kami melakukan literasi terhadap masyarakat, pemahaman terhadap P3SPS, apa saja menjadi poin-poin yang sebenarnya menjadi pelanggaran bagi teman-teman lembaga penyiaran. Nah, jadi masyarakat di sini menjadi salah satu perpanjangan tangan dari KPID Sulawesi Selatan untuk menjadi bagian dari kalau kami katakan biasa pengawasan mandiri. Jadi masyarakat tahu apa yang mesti mereka awasi, apa sebenarnya hal yang berpotensi mengganggu perkembangan anak-anak mereka di rumah. Ya, betul. Karena pada dasarnya tontonan adalah tuntunan. Iya, betul, seperti di radio, apa yang mereka dengar itu berpotensi diikuti oleh anak-anak. Jadi untuk teman-teman lembaga penyiaran ini setiap tahun kami adakan untuk melakukan penguatan terhadap P3SPS itu. Jadi inti dari P3SPS adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi itu terbagi dua, Pak. Pedoman perilaku itu menjadi dasar untuk teman-teman lembaga penyiaran terhadap sumber daya manusianya. Itu menjadi pedoman bagi sumber daya manusianya bagaimana berlaku dalam dunia penyiaran. Standar program siaran itu adalah menjadi standar untuk memproduksi program atau konten. Nah, isi dari standar program siaran itu adalah larangan-larangan dan juga apa saja yang diperbolehkan untuk dijadikan konten di dalam dunia penyiaran itu sendiri. Misalnya adalah larangan batasan terhadap program seksualitas, larangan terkait iklan rokok, waktu dan jam untuk usia anak. Kalau kami katakan di dalam P3PS itu adalah klasifikasi usia. Nah, itu yang kami tekankan kepada masyarakat untuk mereka paham bahwa misalnya untuk kode A di televisi itu adalah untuk anak di jam 6 sampai jam 5 pagi sampai jam 6 sore seperti itu. Untuk SU itu semua usia, untuk R itu remaja, BO itu bimbingan orang tua, dan itu yang kami tekankan kepada masyarakat supaya mereka paham mana tontonan yang cocok untuk anak, mana untuk remaja, mana untuk orang dewasa, seperti itu, Mas. Ya, dan disinilah masyarakat kemudian juga perlu tahu, Ibu ya, tentang P3SPS supaya tahu nih, oh ini lembaga penyiaran ini atau gampangnya radio atau televisi ini sudah mulai melanggar nih apa yang sudah diatur di P3SPS. Makanya mungkin perlu diedukasi ke masyarakat juga, Ibu ya. Betul, Mas. Nah, kayaknya akan menjadi satu topik tersendiri kalau kita mau sosialisasi tentang P3SPS ya. Panjang pembahasan panjang sekali. P3SPS. Tapi paling nggak memang di situ juga diatur bagaimana penyiar baik itu radio ataupun televisi berlaku terhadap narasumber gitu kan ya Bu ya, kurang lebih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyiar baik itu radio maupun televisi. Nah, itulah tadi makanya saya bilang insan penyiaran harus benar-benar sadar P3SPS dimanapun posisi Anda supaya bisa saling mengingatkan sama teman-temannya kan gitu. Betul, ya Bu ya. Sekali. Nah sekarang ke ini Bu, kalau posisi KPID sendiri berarti kalau misalkan ada peran pemerintah, ada media penyiaran, ada masyarakat. Nah boleh nggak kalau saya menyebut bahwa KPID ini menjadi mediasi ketiga unsur tersebut, atau yang lebih tepatnya bagaimana Bu? Betul sekali Mas. Kalau bagi saya selalu saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya untuk
menjaga kesinambungan siaran yang sehat yang ingin kita capai itu adalah perlu kerjasama antara, kalau saya 4 Mas. Oh malah 4 ya Bu ya? Kalau saya 4. Ada pemerintah yang membantu mendukung KPID Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengawal regulasi. Kemudian ada lembaga penyiaran yang memproduksi konten siaran atau rumah produksi yang kemudian bekerja sama dengan lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran ini sebenarnya menjadi hal yang substansial juga dari penyiaran, karena karena lembaga penyiaran lah yang memproduksi konten siaran, kemudian menyiarkan siaran tersebut sehingga sampai ke masyarakat. Kemudian KPID selaku regulator melakukan pengawasan terhadap isi siaran, memastikan masyarakat memperoleh siaran yang sehat. Kemudian masyarakat itu sendiri sebagai penerima siaran. Jadi ada 4 yang perlu berkesinambungan dalam menjalankan perannya masing-masing. Ada pemerintah, ada lembaga penyiaran, ada KPID-nya, ada masyarakatnya. Yang ingin dicapai adalah masyarakat itu berdaya, paham terhadap siaran, mana sih yang dimaksud dengan siaran yang sehat, siaran yang cocok untuk anak, untuk yang sesuai dengan kebutuhan keluarganya lah pada intinya seperti itu. Jadi harus kolaborasi antara empat elemen ini untuk mencapai siaran yang sehat tersebut, Mas. Untuk mencapai siaran yang sehat ini yang tentu cita-cita kita semua Ibu ya. Betul sekali. Kita kesampingkan dulu yang Netflix, YouTube, yang lain-lain di sosial media lain, tapi kita fokus juga ke isi siaran yang sehat dari lembaga penyiaran yang sudah ada. Kita break dulu Ibu ya. Baik, Smart Listeners, kami akan kembali sesaat lagi masih di Makassar Insight dari Smart FM Makassar. Masih di program acara Makassar Insight dari Smart FM Makassar, dan masih berbincang juga dengan Ibu Siti Mutmainah atau Ibu Mimi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Ibu Mimi, tadi kita masih berbincang tentang ini Ibu ya, banyaknya tugas-tugas dari KPID, sementara komisionernya hanya 7 orang. Dan harus mengawasi isi siaran yang lembaga penyiarannya pasti banyak sekali Ibu ya. Banyak, Sulsel cukup banyak. Cukup banyak ya di Sulsel ya. Daerah-daerah yang lain. Nah sementara cakupannya ini satu provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten kota. Nah bagaimana untuk mewujudkan pengawasan ini Ibu dari KPID sendiri, bagaimana langkah-langkahnya Bu? Baik, di 24 kabupaten kota hanya dengan 7 komisioner di dalamnya dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran dengan 115 lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan. Nah ini cukup banyak ya dibanding daerah-daerah lain lembaga penyiarannya. Jadi KPID Sulawesi Selatan itu dituntut untuk selalu berinovasi bagaimana caranya untuk sampai ke masyarakat literasi-literasi yang kami lakukan. Jadi kami dari KPID Sulawesi Selatan membentuk FMPPS di setiap daerah, Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. Oke. Ini adalah program yang berkesinambungan di setiap periodenya, Pak. Ini adalah program percontohan, bahkan program ini dicontoh oleh pusat. Di periode pertama KPID Sulawesi Selatan berdiri. Jadi ini sudah ada sebelumnya. Kami juga melakukan pengembangan terhadap struktur-struktur yang ada di FMPPS itu sendiri. Jadi Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat ini sudah terbentuk sejak tahun 2004. Sudah cukup lama sekali. Iya, sudah cukup lama. Dengan kami KPID Sulawesi Selatan membuat PKPID nomor 1 tahun 2015 pada waktu itu terkait dengan pembentukan FMPPS itu sendiri. Alhasil FMPPS ini menjadi percontohan di seluruh Indonesia.
untuk mengawal penyiaran itu sendiri. Jadi untuk di Sulawesi Selatan sendiri, kami di periode ini membentuk FMPPS dengan diketuai oleh bupati di setiap daerah. Oke, bupati setiap daerah itu pasti sebagai ketua FMPPS-nya. Sudah terbentuk di beberapa kabupaten, ada di Maros, Bone, Goa sementara dikomunikasikan, kemudian di Bantaeng, dan di beberapa daerah lainnya. Dan alhamdulillah ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Makanya dari itu saya katakan tadi sebelumnya harus berkesinambungan. Ya, betul. Karena ketika kami melaksanakan tugas dan wewenang tanpa support dari pemerintah itu juga agak sulit. Jadi support dari pemerintah ini juga yang membuat literasi-literasi yang kami lakukan itu sampai ke masyarakat hingga tingkat bawah. Semangatnya luar biasa sekali, Mas. Ya? Antusias sekali ya masyarakat. Antusias sekali semangat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Contohnya Maros ya. Setelah dikukuhkan oleh Ketua KPID Sulawesi Selatan sebagai Ketua FMPPS, berselang 1 bulan kemudian beliau langsung melantik FMPPS di setiap desa, di setiap kecamatan. Iya, di setiap kecamatan, kemudian dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat. Luar biasa sekali antusiasnya. Betul-betul langsung bergerak ini ya Bu ya. Iya, apa sih fungsi FMPPS ini sebenarnya? FMPPS ini adalah perpanjangan dari KPID Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan terhadap isi siaran. Jadi ketika ada aduan dari masyarakat tingkat daerah, itu bisa disampaikan melalui FMPPS, Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. Kemudian FMPPS inilah yang meneruskan laporan tersebut ke KPID Sulawesi Selatan. Kemudian diproses oleh KPID Sulawesi Selatan. Ketika betul bahwa siaran ini melakukan pelanggaran terhadap P3SPS, maka itu segera kami tindaki. Seperti itu, Pak. Ini yang luar biasa kan, benar-benar ini partisipasi dari pemerintah kabupaten kotanya, dan juga ternyata dari desa kecamatannya juga antusias Ibu ya. Juga antusias sekali. Juga antusias. Nah, terus mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, kalau hal semacam ini apakah masyarakat umum boleh ikut bergabung gitu, atau hanya melaporkan saja ke FMPPS tiap-tiap daerahnya? Baik, sangat boleh sekali sangat boleh ya. Ketika masyarakat ingin bergabung, boleh-boleh saja. Jadi ini menjadi wewenang kabupaten kota yang telah kami kukuhkan tadi. Jadi ketika masyarakat ingin bergabung, silahkan berkomunikasi dengan FMPPS tingkat kabupaten kota untuk bergabung di dalam forum tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi ceritanya perannya ini adalah menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan pengawasan isi siaran, dan alhamdulillah dari pelaporan masyarakat itu sangat berefek signifikan ya dalam melakukan pengawasan isi siaran. Walaupun kami di KPD Sulawesi Selatan itu memiliki 10 tenaga monitoring, jadi pengawasan itu dilakukan dengan dua model. Melakukan pengawasan langsung, yaitu dilakukan oleh teman-teman tenaga monitoring yang ada di KPD Sulawesi Selatan yang memang kerjaannya menonton dan mendengar radio. Memang kerjaannya itu ya. Iya, itu pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan, pengawasan partisipatif lah yang kami katakan, yang dilakukan oleh teman-teman, oleh masyarakat yang kemudian diteruskan ke Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. Dan mungkin ada beberapa kabupaten yang belum terakomodir dalam FMPPS itu, biasa masyarakatnya melaporkan langsung ke KPD Sulawesi Selatan. Nah, maka dari itu kami berinisiatif di tahun ini ada membuat aplikasi agar dapat terjadi komunikasi antara masyarakat pelapor dengan KPD Sulawesi Selatan itu sendiri. Seperti itu, Mas. Aplikasinya ini hanya ada di KPID Sulsel saja atau di pusat juga ada nih? Hanya ada di KPD Sulawesi Selatan. Harusnya jadi percontohan juga ini berarti Bu Mimi ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini bagaimana Mas, Bu? Jadi semangatnya pembuatan aplikasi ini adalah ya namanya teknologi ya Mas. Tidak kita tidak menafikan bahwasanya akan ada integrasi teknologi. Jadi KPID Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan isi siaran juga harus menyesuaikan dengan integrasi teknologi itu sendiri. Maka dari itu untuk mencapai harapannya sih
aplikasi ini dibuat untuk mencapai seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan agar dalam melakukan pengawasan isi siaran itu nggak bingung di mana mau melapor. Iya, mungkin Seperti itu. terkendala kan ini udah apa mungkin menyaksikan televisi atau mendengarkan radio, kemudian ya harus lapornya menghubungi ini itu. Tapi kalau pakai aplikasi kan Ya, sudah di genggaman nih Bu ya. benar, sudah di genggaman. Jadi modelnya itu tinggal di-download via iOS atau Android, bisa dimasukkan di gadget masing-masing. Di situ masyarakat sudah bisa belajar apa sebenarnya menjadi larangan dari penyiaran itu sendiri, apa yang boleh di dalam penyiaran itu sendiri. Karena kan kalau kami melakukan literasi terhadap masyarakat tentu tidak mencapai sampai seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Seperti misalnya di daerah Luwu Utara itu kami belum sampai ke sana. Maka dari itu dengan keterbatasan kemampuan finansial dan jumlah orang, kami berusaha berinisiatif untuk bagaimana caranya bisa sampai ke masyarakat dengan salah satunya dengan aplikasi tersebut, Mas. Tinggal kita menyosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa mendownload aplikasi ini dalam membantu KPD Sulawesi Selatan melakukan pengawasan isi siaran. Sebenarnya pada intinya bukan hanya membantu KPD Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan isi siaran, tapi melindungi generasi kita. Itu yang seperti penting itu. sekali Bu Mimi. Betul, Pak. Jangan nanti kalau sudah tayang di radio atau di televisi, nanti kalau sampai ada sesuatu yang disalahkan KPID-nya, katanya ini gimana kok nggak diawasi? Padahal masyarakat juga bisa berperan sebenarnya kan. Benar, Mas. Bisa ikut aktif dalam mengawasi isi siaran. Sangat penting sebenarnya kesadaran dari masyarakat. Kenapa kami sangat getol ya mendorong literasi terhadap masyarakat itu sendiri, karena walaupun KPID dan lembaga penyiaran sudah berusaha semaksimal mungkin berkolaborasi untuk menghadirkan siaran sehat, tapi ternyata masyarakatnya yang lebih senang dengan siaran-siaran yang justru ke arah negatif kurang mendidik seperti itu. Jadi ya tidak dinafikan juga ya Mas, teman-teman lembaga penyiaran juga butuh rating ya. Jadi ketika masyarakat itu menyenangi misalnya menyenangi sinetron dengan genre seperti ini yang katanya masyarakat kadang ini justru kurang mendidik. Sebagian masyarakat mengatakan ini justru kurang mendidik, tapi masyarakat yang lainnya justru menyenangi. Nah, jadi otomatis ketika itu terus-menerus diputar, jadi ratingnya akan naik. Nah, masyarakat dianggap bahwa masyarakat senang dengan siaran tersebut, maka nanti dibuatlah program yang sama seperti itu. Jadi artinya kesadaran dari masyarakat itu penting. Walaupun kami berusaha semaksimal mungkin menciptakan siaran yang sehat, teman-teman lembaga penyiaran sadar bahwasanya ini program yang sesuai dengan P3SPS. Kami melakukan pengawasan sesuai dengan P3SPS, tapi ternyata justru masyarakatnya yang menyenangi konten negatif begitu. Maka pada dasarnya masyarakatnya berdaya dulu. Kita harus sepakat juga ini Bu ya. Betul. Nah Ibu, ini aplikasinya apakah sudah bisa di-download sekarang atau masih dalam perencanaan nih? Belum, kami rencananya mau launching dulu aplikasinya. Jadi aplikasi ini setelah kami launching baru kami sosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat bisa mendownload aplikasi ini. Kenapa aplikasi ini bagi kami penting? Jadi di situ adalah sumber literasi juga untuk masyarakat. Ada P3SPS di dalamnya. Ada program-program KPID, ada artikel-artikel terkait dengan penyiaran. Kemudian yang terpenting adalah teman-teman masyarakat bisa mengadu di situ. Nah, di situ akan terjalin komunikasi antara masyarakat dengan tim pengawasan isi siaran seperti itu. Kalau misalnya masyarakat kami konekkan dengan WhatsApp. Jadi aplikasinya itu connect dengan WhatsApp. Nah, kemudian masyarakat bisa berkomunikasi lewat aplikasi tersebut. Masyarakat bisa menanyakan apakah ini termasuk melanggar atau enggak, seperti itu. Nah, kemudian dianalisis oleh tim isi siaran. Kemudian kalau memang betul-betul melanggar, tidak sesuai dengan P3SPS, kemudian diteruskan ke komisioner, dilakukan pleno. Nah, ketika dilakukan pleno, kami memanggil lembaga penyiaran tersebut melakukan klarifikasi
kalau lembaga penyiaran tersebut mengakui bahwasanya iya benar kami melakukan pelanggaran terhadap P3SPS, pelanggarannya dalam bentuk ini, ya kami jatuhkan sanksi pertama, yaitu sanksi administratif pertama, kemudian diberikan waktu 1 bulan. Setelah itu masih melakukan pelanggaran lagi, diberikan sanksi administratif kedua. Kemudian yang ketiga adalah sudah rekomendasi pencabutan penghentian program. Oke. Seperti itu. Tapi kalau sampai yang ketiga ini berarti lembaga penyiaran udah bandel sekali. Ngil. Iya. Nah, Bu Mini, kalau yang ditemukan sendiri oleh KPID Sulawesi Selatan selama ini sebenarnya pelanggaran seperti apa nih yang ada di sini? Yang paling banyak di Sulawesi Selatan itu adalah pelanggaran terhadap klasifikasi usia, Mas. Pelanggaran klasifikasi usia, maksudnya bagaimana? Iya, maksudnya khususnya di televisi ya, teman-teman lembaga penyiaran itu tidak memasukkan kode klasifikasi usia di setiap tayangan seperti itu. Jadi itu yang paling banyak melanggar. Kemudian terkait seksualitas itu ada beberapa kami temukan. Dan juga bahkan yang paling fatal itu adalah lembaga penyiaran ini harusnya menyajikan siaran yang akurat dan berimbang. Nah, ini yang menjadi daya tarik dari lembaga penyiaran itu sendiri. Kenapa? Jadi di masyarakat itu penyiaran menjadi salah satu rekomendasi sumber informasi yang akurat. Seperti walaupun sudah ada di YouTube, di Facebook informasi, jadi ketika belum ada di televisi, sebagian masyarakat itu meyakini bahwa itu berita belum benar. Nah, makanya itu kami selalu menekankan kepada teman-teman lembaga penyiaran untuk berfokus pada keakuratan berita dan informasi yang disampaikan. Jadi ini menjadi daya tarik. Walaupun sekarang masyarakat sudah banyak beralih ke media-media elektronik seperti yang ada yang berkaitan dengan internet. Nah, tapi jadi daya jual dari penyiaran khususnya televisi dan radio itu adalah kebenaran informasi itu sendiri. Jadi di daerah saya masih banyak menemukan masyarakat ketika belum tayang di televisi atau belum disampaikan di radio itu katanya masih belum ada di televisi, kalau istilahnya orang Sulawesi Selatan. Jadi belum ada di televisi, kita tunggu dulu. Nah, seperti itu. Jadi ya itulah menjadi daya tarik dari penyiaran itu sendiri. Jadi lembaga penyiaran juga perlu mempertimbangkan akurasi itu sendiri. Jadi seperti yang dilakukan oleh yang terjadi pelanggaran oleh salah satu lembaga penyiaran di tahun 2021 yang kejadian di Goa. Jadi lembaga penyiaran tersebut menggiring opini bahwa kejadiannya itu justru terbalik dengan kenyataan. Maka segera kami lakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran itu sendiri, terus kami minta untuk melakukan klarifikasi dan benar ternyata bahwasanya informasi yang disampaikan itu salah. Tidak seperti itu di lapangan ternyata. Mereka mengakui, akhirnya mereka membuat klarifikasi di lembaga penyiarannya. Seperti itu setelah kami lakukan pemanggilan. Nah, itu paling fatal sebenarnya karena itu fatal sekali. Itu yang saya katakan tadi, kenapa kami menekankan kepada akurasi, kebenaran, keberimbangan, ya karena itulah jadi daya jual sekarang lembaga penyiaran di tengah gencarnya media-media baru, seperti itu, Mas. Betul. Nah, tentu hal semacam ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau insan penyiaran itu sudah benar-benar menghayati P3SPS tadi, Bu. Betul. Kan sudah diatur bagaimana kita harus berimbang, ya kan, menyajikan berita yang ya memang mungkin itu tadi daya tarik tuh kalau nggak sensasional, kalau nggak heboh gitu kan, kayaknya orang nggak mendengarkan atau nggak ngelirik, nggak melihat kan gitu. Betul. Nah, padahal bukan itu penyiaran sehat. Ya kan, tanggung jawabnya kepada masa depan kita loh Ibu ya, masa depan bangsa ini. Oke, kita break dulu lagi Bu ya.
Nanti kita akan lanjutkan kembali Smart Listeners masih di Makassar Insight Smart FM Makassar. Smart Listeners masih bersama Makassar Insight dari Smart FM Makassar bersama saya Giri Lim dan juga Ibu Siti Mutmainah dari KPID Sulawesi Selatan. Di segmen terakhir ini Ibu Mimi pengen tahu juga masyarakat dan juga Smart Listeners ya tentang program-program kerja dari KPID Sulawesi Selatan. Mungkin bisa disampaikan, silakan. Baik, Mas. Sebelumnya program-program kerja yang kami lakukan itu untuk sosialisasi kami lebih mengarahkan pada membantu pemerintah dalam mensosialisasikan mengenai analog switch off. Oh iya, analog switch off ini ya. Iya. Ini masih berlangsung kalau Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan insya Allah semoga nggak ada halangan di bulan Mei. Mei tahun 2023 ini ya? Iya, sudah dekat. Iya. Nah, makanya dari itu KPD Sulawesi Selatan sejak tahun 2020 itu menyadari diri bahwa kita harus mengambil bagian dari sini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwasanya televisi analog akan dihentikan, seperti itu. Jangan sampai terjadi kericuhan kepada masyarakat nanti yang repot KPD juga. Betul. Maka dari itu kami membantu pemerintah melakukan sosialisasi terhadap analog switch off. Waktu itu kami membuat Makassar Siap ASO yang dihadiri 5.000 masyarakat, dihadiri oleh Kementerian Kominfo, KPI Pusat dan KPID daerah itu sendiri menyampaikan bahwasanya masyarakat Makassar sudah siap ASO, melakukan literasi juga. Kami lebih banyak melakukan upaya literasi terhadap masyarakat, literasi tentang penyiaran sehat, literasi tentang analog switch off, penguatan TOT terhadap lembaga penyiaran, penguatan pemahaman tentang P3SPS. Kemudian di setiap tanggal 1 April di hari penyiaran di tahun 2021 kami melakukan vaksinasi terhadap teman-teman lembaga penyiaran. Kemudian melakukan siaran siaran selama 8 menit 8 detik ya untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya ketika siaran ini tidak ada gimana sih. Dan benar-benar berefek waktu itu. Masyarakat agak kok kaget ini ya? Kok ada suaranya gitu ya. Iya, kok nggak ada suaranya ini radio sama televisi kok nggak radio terus waktu itu kan fokus di radio ya. Kok radio nggak ada suaranya dan benar-benar masyarakat mempertanyakan kok nggak ada selama 8 menit. Nah ternyata ternyata berefek pada masyarakat. Kalau ketika siaran tidak ada ya agak aneh juga rasanya. Dunia serasa hampa katanya. Ya dunia serasa hampa. Jadi ini menjadi motivasi juga untuk teman-teman radio bagi kami bahwasanya jangan pesimis, radio akan tetap ada dan radio tetap dibutuhkan oleh masyarakat sampai kapanpun. Kemudian di 1 April 2022 kami melakukan khutbah serentak se-Sulawesi Selatan melalui kerjasama dengan MUI, tanda tangan MOU dengan MUI. Kemudian kami mendapatkan penghargaan dari Leprit. Khutbah serentak terbanyak 10.000 lebih masjid se-Sulawesi Selatan melakukan khutbah dengan tema yang sama terkait analog switch off itu sendiri. Nah di 2023 ini kami juga berfokus melakukan berbagai macam literasi kepada masyarakat, kepada lembaga penyiaran juga, untuk saya juga membuat program terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, literasi juga terhadap perempuan dan anak karena ini penting ya Mas, mengawal generasi. Kenapa harus perempuan menjadi objek penting ya karena memang perempuan di dalam dunia penyiaran tidak menutup kemungkinan tetap menjadi objek seperti itu sendiri. Kemudian perempuan juga yang lebih banyak jadi pemirsa televisi dan pendengar radio. Kemudian perempuan jugalah yang akan mengawal generasi anak-anaknya di rumah, menentukan pilihan apa yang sehat untuk anak-anaknya. Makanya itu kami fokus melakukan literasi terhadap perempuan dan anak, kemudian melakukan launching terhadap aplikasi yang tadi kami sampaikan. Kemudian juga melakukan TOT terhadap teman-teman lembaga penyiaran terkait penguatan P3SPS,
kemudian memperbanyak forum masyarakat peduli penyiaran sihat, dan di 1 April nanti insya Allah ada surprise tersendiri. Dan, surprise tersendiri ya. Untuk tahun ini kami sudah melakukan ya 1 April ya. Di tahun depan semoga ya. Semoga masih semua sehat-sehat. Kita akan memberikan surprise lagi di setiap tanggal 1 April di tahun ini. Kita kaitkan dengan Hari Kebudayaan ya. Jadi teman-teman lembaga penyiaran melakukan siaran dengan menggunakan pakaian adat. Kemarin kami minta untuk menggunakan pakaian adat. Kemudian melakukan relay terhadap talk show yang dilakukan di TVRI terkait dengan bagaimana teman-teman lembaga penyiaran mengawal konten lokal, seperti itu Mas. Jadi itu program-program secara general yang saya sampaikan. Yang lebih detailnya akan ada banyak program inisiatif yang kami lakukan. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir ini Bu, apa ada hal yang akan disampaikan pada masyarakat nih terkait juga tugas-tugas dari KPID sendiri dan bagaimana masyarakat menyikapi tentang isi siaran di radio dan televisi? Silakan. Baik, mungkin sebelum itu saya akan sampaikan Mas bahwa hari ini KPID Sulawesi Selatan juga melakukan sosialisasi terhadap teman-teman lembaga penyiaran. Ini sosialisasi terhadap ini aturan baru dari KPI Pusat, yaitu PKPI nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terkait pelanggaran isi siaran. Kemudian ada PKPI nomor 2 tahun 2023 tentang tata cara pengajuan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran karena tidak melakukan siaran. Oke. Jadi hari ini kami akan melakukan sosialisasi terhadap itu. Jadi kaitannya dengan tadi teman-teman lembaga penyiaran yang tidak sudah menggunakan frekuensi tapi tidak memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, dengan tidak bersiar itu akan siap-siap akan dijatuhkan sanksi. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Ini ada PKPI baru. Kemudian mungkin yang bisa saya sampaikan oleh masyarakat, untuk masyarakat bahwasanya yang terpenting dari penyiaran itu adalah masyarakat berdaya. Masyarakat berdaya. Kami dari KPD Sulawesi Selatan, pemerintah dan lembaga penyiaran sudah berkolaborasi semaksimal mungkin untuk masyarakat menyadari bahwasanya yang tahu apa menjadi kebutuhan konsumsi informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kesadaran terhadap siaran yang sehat bagi masyarakat itu penting untuk mengawal penyiaran yang sehat. Untuk mencapai siaran yang sehat untuk generasi kita, kami butuh bantuan dari masyarakat itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berdaya, dengan cara sadar siaran sehat itu seperti apa, dengan memahami role penyiaran itu sendiri, dengan paham P3SPS juga perlu bagi masyarakat. Jadi mari semua kita bekerja sama menghadirkan siaran yang sehat untuk kita juga, untuk masyarakat juga. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas. Baik, terima kasih Ibu Siti Mutmainah dari KPID Sulawesi Selatan. Dan kita bersama-sama Bu ya, segenap lapisan masyarakat, pemerintah, KPID, lembaga penyiaran, kita sama-sama mewujudkan penyiaran yang sehat ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di studio Smart FM Makassar ini. Kita jumpa di lain kesempatan lagi Ibu ya. Baik, Smart Listener, saya Gary Lim, pamit undur diri dari Makassar Insight untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.